bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras guyur kawasan tersebut. Akibatnya sejumlah siswa dikabarkan luka-luka. Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah, ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran Kota Bogor tumbang. Akibatnya satu angkutan kota yang tengah berteduh tertimpa hingga ringsek. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda, itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Total ada berapa, Pak? Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tebing setinggi 40 meter longsor dan menutup badan jalan di Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya lalu lintas dari 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Mas, dia sok lanjut hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Saya kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke satu menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya
saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Sukabumi 2 rumah rusak berat akibat longsor. Material bangunan menimpa seorang anak hingga terluka berat. Ya, kondisi rumah saya. Longsor, musibah, ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Dia pisan. Imah menikah. Orang isukan mual asup. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak Pak pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Mas selamat, alhamdulillah nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT tersebut, termasuk terkait kasus apa. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita sudah tersambung dengan rekan Nur Habibi dari Gedung KPK Jakarta. Selamat malam Habibi, apakah sudah ada informasi kalau Gubernur Riau akan dibawa ke Jakarta? Ya, selamat malam Wiki dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Merah Putih KPK, di mana KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau. Di mana dari operasi tangkap tangan tersebut 10 orang diamankan, semuanya merupakan penyelenggara negara. Di mana salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Untuk informasi kedatangan Abdul Wahid ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan, belum ada informasi lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang para tertangkap akan dibawa ke Jakarta pada besok siang. Kembali ke studio. Ya, baik Habibi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.